Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Dalam kisah Si Pitung Jagoan Betawi, legenda Betawi atau Jakarta Si Pitung yang kita kenal dari berbagai cerita termasuk televisi, radio dan yang lainnya. Dan ini adalah salah satu versi yang mudah-mudahan ikut menggambarkan seperti apa kisah Si Pitung Jagoan Betawi tersebut. Silakan disimak dongengnya. Alkisah, ada seorang pemuda bernama Pitung. Pemuda ini berasal dari Rawabelong. Pitung dikenal sebagai pemuda soleh dan baik hati. Selain mengaji, dia rajin berlatih silat dari Haji Naipin. Akhirnya, Si Pitung menjadi pendekar yang gagah berani. Dia selalu membela orang yang lemah. Pada masa itu, Belanda masih menjajah Indonesia. Para kompeni dan tuan tanah hidup bermewah-mewahan, sedangkan rakyat miskin dibiarkan kelaparan. Pitung merasa sedih melihat rakyat hidup menderita. Bersama kedua temannya, Rais dan Ji, Pitung merampok rumah para kompeni dan tuan tanah. Hasil rampokannya kemudian dibagikan ke penduduk yang membutuhkan. Hasil rampokan itu ada beras, makanan, pakaian, dan uang. Si Pitung dan teman-temannya sangat disayangi rakyat miskin. Hal ini karena Si Pitung sudah banyak membantu mereka. Namun, para kompeni dan tuan tanah sangat marah melihat kelakuan Si Pitung dan kawan-kawannya. Mereka bertekad untuk menangkapnya. Sayangnya, Si Pitung tidak mudah ditemukan. Para penduduk yang merasa berhutang budi pada Si Pitung juga ikut melindunginya. Tidak ada satupun penduduk yang mau memberitahu keberadaan Si Pitung. Selain itu, Si Pitung juga tidak mudah untuk dibunuh. Ia memiliki ilmu kebal terhadap senjata apapun. Kita tidak bisa membiarkan Si Pitung merampok rumah kita dengan seenaknya. Kita harus segera menangkapnya, kata seorang tuan tanah. Tapi bagaimana caranya? Pengawalku aja kesulitan menangkapnya, kata tuan tanah lainnya. Benar, pistol kami juga tidak bisa menembus tubuhnya, kata seorang kompeni. Mereka berunding untuk menangkap Si Pitung. Akhirnya, para kompeni dan tuan tanah mendapatkan sebuah ide. Mereka akan mengancam dan menyiksa penduduk yang telah ditolong Si Pitung. Penduduk dipaksa memberitahu keberadaan Si Pitung atau keluarganya. Ternyata usaha mereka berhasil. Mereka mendapatkan informasi mengenai keluarga Si Pitung. Para kompeni segera menangkap dan menyiksa kedua orang tua Si Pitung beserta Haji Naipin. Cepat, katakan keberadaan Pitung. Kalau tidak, kami akan terus menyiksa kalian, teriak seorang kompeni. Kami tidak akan memberitahu di mana Si Pitung, kata kedua orang tua Si Pitung. Kalau begitu, beritahu kami apa rahasia kekebalan Si Pitung. Kalau tidak, kami akan menyiksa kalian sampai mati, ancam si kompeni. Akhirnya, para kompeni berhasil mendapat informasi keberadaan Si Pitung. Mereka juga mengetahui rahasia Si Pitung yang kebal terhadap senjata tajam. Cepat, tangkap Si Pitung. Aku sudah tahu di mana dia berada. Enak aja, dia mencuri harta kita terus-terusan, kata seorang kompeni. Tentara kompeni segera menangkap Si Pitung. Mereka kemudian mengambil kalung hitam yang dipakai Si Pitung. Ternyata kalung itu adalah rahasia Si Pitung kebal terhadap senjata tajam. Si Pitung kemudian ditembak oleh para kompeni.
Pitung yang sudah hilang kekebalannya akhirnya meninggal. Meskipun si Pitung sudah meninggal, namun jasanya terhadap rakyat miskin tetap dikenang. Sampai hari ini, si Pitung masih dikenang oleh masyarakat Betawi. Ia dikenal sebagai pendekar yang gagah berani melawan penjajah. Nah, itu versi singkat ya, cerita rakyat tentang sosok si Pitung. Secara singkat sudah saya dongengkan di channel YouTube Borin Vlog ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman yang ingin mengetahui siapa dan seperti apa si Pitung jagoan Betawi itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.